Shalom. Selamat tahun baru. Mari kita buka Alkitab. Bagi yang ada di handphone bisa dibuka dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ciara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Persaudaraan yang rukun. Inilah kerinduan Tuhan atas setiap kita umatnya, supaya setiap kita hidup rukun, hidup dalam kesatuan, hidup dalam kesehatian, sama seperti Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Begitulah Tuhan rindukan setiap umatnya. Namun kenyataannya banyak umat Tuhan hari-hari ini tidak hidup dalam kerukunan. Banyak sekarang ini keluarga demi keluarga yang hancur, yang setiap hari terus bertengkar, berkelahi, bahkan ada yang sampai bunuh membunuh. Dan itu di kalangan orang-orang Kristen. Kejadian beberapa minggu yang lalu di Samosir bernama Budianto Situmorang yang mengkapak bapaknya sampai putus lehernya, dan juga akan menghabisi ibunya, tapi sempat diselamatkan. Banyak pertanda tidak ada kerukunan. Tapi kita peparano pumak kirim sianturi, kita harus tetap pertahankan kerukunan ini. Amin. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan ini, persaudaraan yang rukun itu dikatakan sungguh alangkah baiknya. Jadi masai denggas situ tudo di joloni debatang hidup rukun. Molo sadar rohani akan amar hamaran. Na berkeluarga. Sungguh alangkah baiknya. Jadi kata sungguh alangkah. Sundenggan. Jadi sangat baik di mata Tuhan hidup dalam kerukunan. Dikatakan dan indahnya ulinai. Ya, indahnya. Jadi hidup rukun itu indah. Mata kita senang melihat yang indah-indah. Demikianlah mata Tuhan dari sorga senang melihat yang indah. Rukun itu disebut indah, uli,
Jadi kalau indah kerukunan itu, maka Tuhan senang. Tapi kalau tidak rukun, tidak ada keindahan, mata bisa sakit melihat. Kalau ada keluarga yang hidup rukun, senang kita melihat. Senang kita melihat. Ada di satu kampung, sudah opung-opung, ulinya pangguarannya, tapi dipanggil kampung itu Opu Mesra. Karena apa? Karena kemana-mana opung boru sama opung doli ini selalu sama-sama. Mesra ke pengantin. Tidak pernah kedengaran mereka berantem di rumah. Anak-anaknya jadi saksinya, cucunya jadi saksinya. Disebutlah, digelarilah panggilan Opu itu, Opu Mesra. Padahal bukan si Mesra, Pahopu Pangguar. Saya juga sangat salut dengan Opu Nunut. Opu Nunut pun sejak kecil saya lihat itu betapa mesranya mereka. Udah meninggal sekarang Opu Nunut Doli. Lak tupolak rak menuan saur pahit, saur botol, marona perap, merminggu rap. Aduh, saya pikir-pikir tadi jangan-jangan mati piandong rap dia. Padahal Opu Nunut Doli sudah lebih dulu. Jadi kalau hidup rukun itu senang mata melihat. Mata Tuhan tertuju kepada keluarga yang hidup rukun. Yang ketiga, dikatakan persaudaraan yang rukun itu seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubah. Harun ini imam yang sering mengurapi orang-orang. Jadi minyak di kepala Harun itu bukan minyak biasa, tapi minyak urapan. Jadi persaudaraan yang rukun hubungannya dengan minyak meleleh ke janggut dan ke leher, bahkan ke jubahnya, itu menggambarkan keharuman. Minyak itu harum. Jadi persaudaraan yang rukun itu membawa keharuman. Ukus. Jadi molodang rukun bau, nah itulah sebaliknya. Tapi kalau hidup rukun harum, seperti minyak tadi harum. Harumlah kita, dimanapun kita harum. Minyak itu juga menggambarkan tentang ketentraman, kesukaan. Jadi kalau hidup rukun, kita menjadi kesukaan. Sudedo lomo rohani jolma mamereng keluarga nah hidup rukun. Satu kebanggaan. Apalagi kada dana moludang rukun do orang tuana sega do. Tapi kalau orang tuanya hidup rukun, anak-anak suka, bahagia. Ya, alai mulu si berbeda do bapak naruh pemakna, marsak do rohadat dan. Ya, marsak do rohani dan. Adong do sada kisah wingot. Sian opu makirim doli do opu makirim boru. Atar oro do opu nangina do opung boru parsoal-soal. Jadi berbeda malaki ala ni
sedita ruyok punduli nahinan ulu ni babi sian ahani si jaga kini alapan gudang majaga lo ni tole mak saya di satau do panen nang kepala tobus mangalang jagal muluk pungbor nahinan atar songon na kulit do otik dia jumur bana mah koran adu jabu kini jadi opa pungborom mati kini sileni iki pos do pi aku segini kok deh HP terlotak niya punduliom mah tutuk kok na sileni aturan na mga lotak ninyo pungboro na hinado HP kami terlotak na masileni mangang guber mah bah ana mengharap ang puki ujung nga gabiru dalan na mardami halap ay lotak ko nga mo kahabin na hima horo mga lotakin na arong do hiwa kisah ya alarong do kisah napay kulala tikini o punduli na hinang tutuk jopituon inna tikini nga si labung itataring imana kurang siya nung nabi opung nga hututuk besu dia pitu narwak wala pitu surga manai urusan itu waduh dan urusan gue nung nabi opung pitu dapur pitu tardas nga hututuk be pituon basin na pitu dia do pinuhan narwakku ala si masuk katong manuk sedetila di hei si tataring ini jadi siya hona siya dimutnay Habe masuk na maduk jadila tu. Habe saya digorah pitu. Amangin na ibu itu mana ma para. Siyak mahong. Jo pitu sen. Bah, pola ilokon siya tu mono da terlari mengelpet. Bertemu ni. Ya, arong do biwok kisah. Ala ni biarhu sampai malam teng mula kau. Basu siya tangan nong naraku. Dupero bapa anak hinan, ya, dupero sekolah, baru piolong muda, ya, alai sini sayang mah, dah burukku dia nak kani jadi nama Tuhan, ya. Jadi orang yang rukun menjadi kesukaan, halomuan niroha, ya. Minyak juga menggambarkan kelimpahan. Jadi orang yang hidup rukun pasti akan mengalami kelimpahan. Ya, sebab minyak berbicara kelimpahan. Yang terakhir, persaudaraan yang rukun dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Jadi persaudaraan yang rukun itu dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung Sion. Jadi gunung Hermon ini adalah gunung yang sangat tinggi, paling tinggi. Gunung Hermon itu gunung yang tertinggi di Israel. Dan gunung Hermon ini gersang, kering, tandus. Gunung Sion itu jauh. Jadi gunung Hermon dan gunung Sion jaraknya sangat jauh. Tetapi apa yang membuat semua tanaman di kaki gunung ini, sekitar gunung ini sampai ke gunung Sion tumbuh subur? Karena ada embun, mengalirkan embun, memberikan kesuburan. Jadi persaudaraan yang rukun itu pasti mengalami kesejukan dan kesegaran.
Sama seperti embun itu memberikan kesejukan, kesegaran, kesuburan, sehingga tanaman di sekitarnya tumbuh dengan subur karena ada embun. Jadi persaudaraan yang rukun itu seperti embun itu, memberikan kesejukan, memberikan kesegaran, memberikan kesuburan. Jadi kalau rukun itu pasti sukacita selalu ada di dalam. Kesejukan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, pasti itu yang ada. Dan yang terakhir, ini yang sangat luar biasa. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi persaudaraan yang rukun itu akan diperintahkan Tuhan berkat turun ke atas. Jadi sering pengkhotbah bilang ini namanya berkat berkat mujizat, berkat otomatis. Artinya apa? Kalau kita hidup rukun, berkat ini otomatis datang. Ya, saya selalu bikin ilustrasi opununut yang sudah meninggal. Mereka, kulihat apa yang mereka tanam diberkati. Iya, saya perhatikan. Karena keluarga ini sangat rukun saja. Ada beberapa anaknya PNS, guru dan sarjana. Padahal dulu saya hanya saur pahit, saur botol, itu saja dia selalu ditanam. Tapi diberkati. Jadi orang yang hidup rukun diberkati. Peparano pumakirim sianturi diberkati karena kita hidup rukun. Amin. Terlebih lagi ke depan semakin diberkati oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Jadi kalau ada persaudaraan yang rukun, Tuhan memerintahkan. Tuhan memerintahkan. Jadi pokoknya bergumul kita hidup rukun, bahagia, ya. Tidak ada perselisihan, pertengkaran, percecokan dan lain-lain. Kita harus singkirkan itu. Ada janji Tuhan yang terakhir tadi. Sebab kesanalah Allah memerintahkan. Jadi diperintah Tuhan to pasu-pasu tuaka nah hidup rukun. Diperintahkan. Tanpa kita jemput, tanpa kita ambil. Tapi Tuhan langsung perintahkan. Ya, kita akan banyak mengalami berkat yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Saya juga banyak mengalami berkat yang diperintahkan oleh Tuhan. Banyak saya alami. Banyak saya alami. 2 sepeda motor saya itu berkat yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya diajak ke showroom, pilih Pak Pendeta. Mana suka. Langsung dibayar cash, dibayar tunai. Ya. Jadi sering saya mengalami berkat yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang diperintahkan datang mengantar berkat. Ya. Saya pernah mengalami juga ada jemaat sampai hujan deras. Dia basah-basah datang ke rumah. Biasanya kalau seperti ini, pendetanya sedikit jantungan, pasti ada masalah. Kenapa sampai hujan-hujan begini? Ya, diterobos. Tapi dia bilang, Amang, gak bisa tenang saya. Aku harus antarkan berkat ini. Gak bisa tenang saya di rumah. Kalau ada yang bilang, antar berkat itu, antar berkat itu. Ya. Dan waktu itu sekitar 6 juta dikasih saya berkat. Padahal saya butuh waktu itu sekitar 3 juta untuk besoknya. Tapi Tuhan perintahkan berkat sampai dibilang antar cepat. Jadi saya banyak mengalami berkat karena diperintahkan oleh